Gus Miftah baru-baru ini juga viral dengan cinta dengan Pak Ganjar. Saya katakan dengan Pak Ganjar, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Jadi Anda tidak membenarkan kegiatan-kegiatan Gus Miftah. Namun kini sang dai berubah haluan dengan mendukung salah satu capres lain, yaitu Prabowo Subianto. Besok Adanya gangguan kejiwaan, ya. Ada kita sebutnya personality disorder, gangguan kepribadian. Mungkin dia bisa antisosial atau psikopati. Halo Bacoters, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat apapun itu ketika kalian lagi menyaksikan acara ini, tayangan ini, apapun ini yang lagi kalian saksikan. Oke, balik lagi di Bacotin. Kali ini kita akan membacotin apa? Pak Rizal, kita ngebacotin apa nih? Lebih tepatnya kita lagi ngegibahin. Ngegibahin, nggak gibah lah ya, terkesan negatif kalau gibah. Kita akan membahas tentang pemuka agama yang terlibat dalam politik, baik itu politik secara praktis ataupun tidak, ya. Dai kondang. Dai kondang maksudnya. Oh iya, maksudnya kita akan memberikan contoh salah satu tokoh yang kalian sudah bisa lihat di thumbnailnya, ya. Kalau kalian suka dengan thumbnailnya, di like, oke? So seperti yang kita tahu, Gus Miftah ini sudah lama sekali berkecimpung di dunia perdakwahan, ya. Beliau juga anak seorang kiai, ya, dan punya pondok pesantren. Dan sebelumnya, Bacoters, kita mau kasih lihat tayangan berikut ini. Cinta dengan Pak Ganjar. Saya katakan dengan Pak Ganjar, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Ramalan Joyoboyo Presiden Indonesia niku mburi-mburine mesti O, rata-rata mayoritas Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, sesuk wong menang sombong niku jenenge jumawa. Lah wong kalah iso nampa niku jenenge legowo. Tapi lah kalah ngakune menang jenenge sapa sing ngomong Prabowo. Gimana? Wow. Gimana? Nggak, menurut Pak Rizal sendiri ini sih ya, sebagai seorang pemuka agama, boleh nggak sih kita mendukung salah satu paslon? Sebenarnya boleh, Bu. Kalau ditanya boleh saja. Boleh ya? Boleh saja. Ya, saya juga setuju boleh. Boleh, tetapi jejak digital itu kan tidak akan pernah hilang. Jejak digital siapa? Paslonnya atau? Siapapun itu. Apalagi kita sebagai dai kondang. Oh, berarti jejak digital dai-nya? Iya, dai-nya itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Jadi maksud saya adalah ketika tayangan tadi itu kan dia sangat memuji-muji paslon tersebut, Pak Ganjar ya, Pak Janggar Prarodo, Pak Ganjar gitu. Jadi saya melihat itu terlalu sebagai apa ya? Kita sebagai, utamanya saya sebagai seorang yang dulunya pernah jadi santri, ketika melihat kiai saya seperti itu, saya rasa kayaknya selebay, jangan, nggak usah selebay itu deh. Dalam memuji manusia, ya. Karena kan ada etikanya gitu. Jadi dalam puji-pujian itu, jadi Allah ini kan, Tuhan ini kan maha pencemburu gitu. Iya. Di dalam Islam dikatakan demikian. Iya, maha pencemburu. Jadi kalau misalkan kita terlalu memuji-muji sosok makhluk, iya, makhluk yang diciptakan juga bukan pencipta, ya itu terlalu apa ya? Ada etikanya dalam puji-pujian itu. Jadi sebaiknya puji-pujian itu hanya milik mutlak Tuhan semata. Gitu. Jadi tidak usah terlalu berlebihan. Memuji boleh, tetapi kan bermanis-manis juga ini kan tidak diperbolehkan. Oh gitu. Iya. Baiklah.
Oke, kali ini kita akan memberikan para bacoter tayangan yang berikut ini. Nih. Namun kini sang dai berubah haluan dengan mendukung salah satu capres lain, yaitu Prabowo Subianto. Bahkan beredar luas di media sosial TikTok bahwa sang dai berpindah dukungannya setelah mendapat kiriman mobil Rubicon. Mengenai benar tidaknya hal tersebut hanya sang dai lah yang tahu. Siapakah presiden berikutnya? Menurut Jongko Joyoboyo, presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok PAN mengatakan langit sudah membiru, Golkar mengatakan padi sudah mulai menguning, Gerindra mengatakan warna beras tetaplah putih. Tapi Pak Jokowi mengatakan, bila kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Ini udah Pak Prabowo istirahat saja, sudah tua itu kan, ya karena memang kalau Pak Prabowo dianggap nggak mampu kan harusnya nggak takut bersaing. Yang takut bersaing dengan mengatakan sudah istirahat saja itu ya karena mereka takut kalah gitu saja. Termasuk yang sekarang mengatakan Mas Gibran hanya menang karena dapat nama bapaknya. Ya nggak apa-apa. Oke, gimana? Sekarang berubah haluan. Makanya saya sangat teringat statement Ustadz Abdul Somad yang ketika beliau diajak jadi wakil presiden pada saat tahun 2019 ya. Beliau mengatakan apa? Statement beliau adalah saya tidak akan pernah masuk ke politik. Tapi dia mendukung. Dia mendukung. Iya. Dia mendukung. Tapi untuk pribadinya saya tidak akan. Karena politik itu kotor. Siapapun yang masuk ke dalamnya pasti akan kotor. Jadi statement dia dari awal tetap biarlah saya menjadi pendakwah yang masuk ke desa, kota-kota, pelosok-pelosok. Bedanya dengan Gus Miftah apa? Gus Miftah tidak masuk dalam politik praktis. Tidak masuk, tetapi terlibat. Dalam mendukung. Mendukung boleh. Udah Ustadz Abdul Somad mendukung kan? Boleh. Jadi tidak ada yang salah dengan mereka berdua ya. Tidak ada yang salah. Tetapi kan itu sudah. Gus Miftah ini kan memang terlibat. Iya. Saya bisa bilang itu terlibat. Karena apa? Kalian mau tahu karena apa? Kita akan kasih lihat tayangan berikut ini. Gus Miftah baru-baru ini juga viral dengan aksinya yang membagi-bagikan uang kepada jamaahnya, walau sang dai telah menyanggahnya dengan dalih dia bukan tim pemenangan dari salah satu capres tersebut. Akan tetapi jejak digital, dan faktanya di beberapa kesempatan, sang dai hadir dalam deklarasi acara tersebut. Bahkan sang dai memuji-muji pasangan capres-cawapres tersebut setinggi langit. Bacoters, di sini kami mau disclaimer, video yang tadi kami tayangkan, kami tidak tahu bagaimana originalitasnya, tetapi itu yang viral, ya, cukup viral. Bagaimana menurut Bacoter? Hei, tapi sebelum kalian sebelum kalian komentar, kalian harus subscribe dulu, baru tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke ya. Gimana tuh? Iya, soal bagi-bagi duit, kan ada dua video tuh. Ada dua video yang dilaporkan ini pada saat dia membagi-bagikan uang itu ke orang-orang, kemudian ada salah satu di belakang Gus Miftah itu yang menampilkan kaos gambar Pak Prabowo, ya. Sampaikan Gus Miftah, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus sih, saya ini bukan tim kampanye Gus, bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Sekarang berbeda pilihan tuh boleh, persahabatan tetap nomor 1. Soal capres nomor 2 lah. Hiraukan pihak ketiga. Maka kemudian ini yang dilaporkan bahwasanya politik money politik, ya kan. Kemudian KPU sudah memutuskan bahwasanya itu tidak terbukti.
Ya. KPU, Bawaslu kali. Bawaslu, maaf, Bawaslu itu tidak terbukti, makanya dihentikan, ya, case close di situ. Kemudian ada video beliau juga yang pengen saya komentari ketika dia melemparkan uang ke penonton. Yang di atas panggung. Yang di atas panggung, yang dia menggunakan kaos oblong. Ya. Ini menurut saya sangat tidak. Nggak usah ngomong soal ini deh. Nggak usah ngomong soal dia itu siapa. Ya. Baik dia itu seorang ulama, pemuka agama, dia ulama, atau businessman atau whatever it is ya. Atau siapapun itu, nggak usah ngomong itu dulu. Etikanya aja dulu. Ya. Pertama, itu yang dibawa manusia juga, orang. Ya. Etikanya kita ngasih duit itu kan ke orang, ada etikanya. Nggak dilemparkan begitu. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Kalau di konser dangdut mungkin akan dibenarkan, kemungkinan dibenarkannya juga dengan quote unquote ya. Karena konser dangdut nyawer, di mana dangdut udah terbiasa dengan nyawer gitu kan, dan nyawernya emang it's kind of part of our culture juga kan. Arti kata nyawer itu kan emang digituin kan. Tetapi beliau ini adalah seorang pendakwah, ya kan. Nah, perlu kita tekankan, awal viral di Gus Miftah ini, awal viralnya ini dia berdakwah di adalah awal viral itu kan dia berdakwah di klub malam, ya kan. Yang notabene-nya di situ banyak orang-orang yang ya kita tahu orang ke klub itu kan tujuannya apa, ya kan? Pengen cari hiburan, bukan pengen dapat pencerahan. Kan kita tujuannya nyari hiburan kan, bukan dapat pencerahan. Iya. Kemudian maka dia buatlah sesuatu yang kontroversi pada saat itu, pengajian ala Gus Miftah, yaitu di klub malam, ya kan. Sebenarnya dari pandangan Islam itu boleh-boleh saja, tetapi saya ada kutip nih, saya kutip satu dalam kitab Fathul Al-Bari, itu dijelaskan, jika di tempat undangan walimah terdapat perkara yang diharamkan seperti meminum minuman keras, dan yang diundang merupakan seseorang yang kehadirannya dapat menghilangkan kemungkaran tersebut, maka ia wajib untuk menghindari. Atau jika tidak demikian, menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ya. Yang pertama, boleh hadir serta mengingkari semampunya. Ya, walaupun yang lebih baik itu tidak usah hadir. Dalam konteks ini, menurut saya, ini sekali lagi menurut saya dan menurut beberapa guru-guru saya, bahwasanya ceramah ataupun mengatasnamakan dakwah atau dalam hal apapun itu, jika tidak dengan sesuai syariat, maka itu tidak dibenarkan. Jadi Anda tidak membenarkan kegiatan-kegiatan Gus Miftah dalam melakukan ceramahnya di diskotik-diskotik. Karena gini, bagaimanapun itu kan sebagai manusia sekuat-kuatnya imannya untuk menghadapi itu, ya kan, menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang di depan mata yang dia lihat, pasti ada celah setan untuk masuk ke dalam situ, ya kan. Sehingga jadi pintarnya setan itu gini, dia membungkus kemungkaran itu dengan kebaikan. Ngerti? Saya ngerti. Dia mengemas suatu keburukan itu dengan kebaikan. Kalau buat saya it's part of a devil's job. Buat saya itu. Jadi saya rasa itu kembali lagi ke Gus Miftah, ya. Itu kembali lagi ke, kan ada namanya innamal a'malu binniyah, kan, semuanya kembali ke niatnya. Dan saya kalau misalkan kamu bilang itu semua kembali kepada niatnya, ya saya kembalikan ke beliau gitu. Dan sekali lagi saya mengutip niatnya dia, menurut saya sih niatnya dia bagus, menurut saya ya. Tidak ada. Saya tidak bilang niatnya tidak bagus, tetapi saya lebih kepada caranya. Lebih baik menjaga diri. Itu. Tapi I'm sorry I have to cut this, karena menurut saya saya tuh
apa ya, kalau memberikan sesuatu yang bagus ya, berkata yang bagus, berbicara yang baik-baik, kalau buat saya secara personalnya, my personal opinion ya, dimanapun tidak jadi masalah. Kamu mau berkata baik bahkan di lumpur dosa pun, buat saya nggak masalah. Itu my personal opinion. Dan yang saya pelajari, dakwah yang benar itu adalah dakwah contoh Rasulullah SAW. Ya, saya berbicara di sini bukan sebagai tokoh agama, tetapi saya berbicara sebagai pelajar ya. Santri. Iya. Santri yang nyantri sekian tahun, hafal berapa juz? Udah nggak usah disebutin. Ya, ya. Jadi khatam berapa kali? Udah nggak usah sebut. Oke, ya, baiklah. Saya nggak seperti kalau kalian mau tahu, kalian harus subscribe dulu. Saya nggak seperti mereka yang menghancurkan itu. Oke, jadi segala sesuatu itu ada contohnya. Rasulullah memang berdakwah ke semua penjuru, semua tempat. Iya, bukan kan dia juga, saya pernah dengar ceritanya dia juga berini kepada seorang pelacur. Iya, tapi kan ada etikanya. Cara ngomongnya gimana? Apakah cara ngomongnya berhadapan? Kan diatur. Yang Anda saksikan ketika dia berdakwah di klub seorang nabi saja, dia menjaga pandangannya. Iya, yang saya tanya, ketika apakah Anda pernah melihat secara langsung atau melalui saya tidak rekaman? melihat secara langsung. Bagaimana cara dia kan menatapnya atau apa begitu? Ada guru-guru kami yang menjelaskan itu. Di dalam kitab terjelaskan bahwasanya cara dakwahnya seperti itu. Bahkan untuk menatapnya face to face-nya, ya, yang bukan mahramnya, seorang nabi nggak berani. Bukan nggak berani, karena memang takut akan Allah gitu kan. Gitu. Jadi bukan takut iman gue kuat, bukan. Tapi amin gue nih yang nggak kuat gitu ya, bukan ya. Wow, jangan salah, amin buat. Amin buat jangan salah. No, kita lagi ngomongin paslon, oke, lanjut, boleh. Jadi kembali lagi saya bilang itu kembali lagi kepada siapa pelakunya gitu. Kalau pelakunya merasa maksud Anda mungkin balik lagi kepada niatnya kali. Maksudnya pelakunya itu yang melakukan itu, ya kan, saya kembalikan ke siapapun itu yang melakukan. Saya tidak mempermasalahkan itu, ya. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih baik menghindari itu, gitu. Jadi Anda nggak akan mungkin ya untuk berdakwah di klub malam? Karena kan saya kembali lagi, semua itu ada etikanya, ada normanya. Oke. Buat apa kita mengatasnamakan berkuar-kuar atas nama kebaikan, tetapi kita nggak menjaga diri kita, nggak menjaga pandangan kita. Oke. Nggak mungkin di klub malam itu semua perempuan menutup hijab secara sempurna, kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Kan di klub malam pasti pakai rok mini, seperti yang ada di Sekto ini. Kurang lebih itulah yang ada di klub malam. Oke, gini, apa Anda ingin masih melanjutkan tentang syariat? Jadi begitu. Jadi saya tidak mempermasalahkan itu, tapi lebih kepada menjaga diri gitu. Sayang aja kita sayang aja dengan amalan-amalan yang kita buat gitu. Kalau dengan alasan siapa yang akan mendakwahi orang-orang yang ke klub malam, sedangkan tidak pernah ada kiai, tidak pernah ada ustadz yang ke sana gitu. Ya kan? Oke. Kalau ada dalih itu, artinya kembali lagi, jangan sampai syaitan ini memperalat kita mengemas keburukan itu dengan kebaikan. Jangan sampai kita tertipu, ya. Kita mengatasnamakan kebaikan. Oke. Saya melihat ada beberapa banyak kesaksian, ya, bahwa ketika beliau ini melakukan dakwahnya di klub-klub malam, banyak yang akhirnya bertobat. Gitu ya. Pandangan Anda tentang hal tersebut? Banyak yang bertobat. Ya, alhamdulillah. Oh, berarti ada manfaatnya. Kembali lagi, saya katakan jangan sampai syaitan ini hanya memperalat kita untuk menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak disukai dan disenangi gitu. Jadi memang ada hasil, ngerti nggak? Ada hasil yang diperlihatkan, ada hasil. Tapi jangan sampai orang-orang masuk surga, kita menceramai orang-orang masuk surga, kita sendiri masuk neraka gitu. Jangan sampai gitu. Karena apa? Karena kita tidak menjaga diri kita.
Oh, jadi secara tidak langsung omongan kita. Secara tidak langsung Anda mengindikasikan Gus Miftah akan masuk neraka. Enggak, saya bilang jangan sampai kita teralat, kita dijadikan alat oleh setan, sehingga kita tidak mampu untuk, kayaknya gue gini nih, kita taruh misalkan kita ngelihat aurat yang bukan mahram kita di klub malam, taruh misalkan kita ngelihat ada pendapat ulama kalau tidak menimbulkan hasrat tidak dosa, ya kan? Tapi kalau menimbulkan hasrat itu dosa. Nah, kalau sudah posisi begitu tuh, ya, itu gimana kita menjaganya, ya kan? Jadi dalam hal sahabat pun sangat berhati-hati dalam melakukan amal, gitu. Sangat berhati-hati. Jangan sampai karena amalan yang kita lakukan yang kita bilang baik, jangan sampai justru itu yang tidak disenangi, gitu. Jadi kembali lagi ke niat, kalau niat kita baik ya silahkan lakukan, dan kita bertanggung jawabkan sendiri kan kepada Tuhan kita, gitu. Oke. Gimana menurut Bacoters tentang insight dari Pak Rizal ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Tapi sekali lagi jangan lupa subscribe. Oke, sekarang saya mau tanya nih, ya, kita coba keluar dari agama ya. Oh, tadi ranahnya agama, ya, oke. Ranahnya agama. Oke. Dan tolong saya mau garis bawahi. Saya mengatakan demikian nih, bukan berarti saya lebih baik, ya, bukan berarti saya lebih baik. Saya pendosa, ya, tetapi dalam hal ini saya cuman saling mengingatkan saja, gitu. Ya, sebagai seorang muslim, gitu. Jadi saya belajar, gitu. Siapapun kita belajar sampai mati, gitu. Udah gitu aja. Nah, sekarang kita pisahkan dulu nih dalam hal agama, ya. Sekarang bidangnya kamu nih. Kalau kamu melihat Pak Gus Miftah ini secara psikologis, ya, yang tadinya dia ngomong memuji-muji Ganjar, ya kan, dan memang betul-betul apa ya, pujian yang betul-betul the real pujian, gitu. Yang dia sebut lebay tadi, iya, ya. kan? Terus kemudian Pak Prabowo pun begitu. Prabowo sahabat saya, dibuatin lagu, iya. Kemudian dibuatin acara yang dimana dia yang berdoa, yang begitu khusyuknya, ya kan. Saya ngelihat doanya siapa di orang-orang yang di kamera itu, di video itu, saya fokusnya teralihkan sama Pak Gibran saja. Jadi masuk banget tuh memang. Jadi kalau kita mau udah yakin menang, ya. Jadi kalau kita mau kita harus serius nih, karena dia psychological thing. Kalau kita mau mendasar, belum selesai nih. Oke, silakan. Karena Anda pengen masih menjabarkan, silakan. Misalkan dia ke Pak Prabowo, kemudian beliau melakukan hal yang sama, ya. Bahkan netizen banyak yang ngomong penjilat, ya kan, gini-gini. Terus ada video yang dia membagi-bagikan uang ke orang, ya. Kemudian ketika dia dia di atas panggung, kemudian dia melemparkan uang kepada manusia di bawah tuh. Nah, secara psikologis menurut kamu nih gimana? Pertama, ini sesuatu yang buat saya kompleks, ya. Buat saya kompleks dan juga bervariatif dalam artian gini. Ini semua tergantung pada nilai dan keyakinan ya orang tersebut, gitu. Ini tersebutnya kita sebagai contohan tadi adalah Gus Miftah, ya. Ya, ini memang sangat kompleks. Jadi mungkin kenapa saya bilang kompleks dan variatif, karena mungkin ada di saat dia menerima, misalkan ya, uang atau yang sejenisnya, ya, imbalan itu, bisa jadi itu untuk memenuhi kebutuhan tugas-tugas dia dalam berdakwah, dalam menyampaikan kalimat-kalimat baiknya. Pertama itu, karena ini seperti yang saya bilang, cukup kompleks dan variatif. Oke. Anda mengatakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan demi berjalannya dakwahnya, gitu kan? Atau pesantrennya. Itu tujuan yang baik. Tapi apakah harus dengan cara-cara yang kurang baik, ya. Oke, itu kan nanti kita akan bahas itu. Tapi di sini yang mau saya terangkan adalah ketika seseorang menerima,
kita sudah punya contoh. Ketika beliau menerima uang atau apapun itu yang sejenisnya ya, Rubicon kah atau apapun ya, maksudnya yang harta ya gitu ya. Ini sebenarnya akan membuat orang itu terbebani secara etika. Ya, untuk secara psikologisnya dia akan terbebani secara etika karena orang akan bertanya-tanya, ini motivasinya apa? Apakah ini akan mempengaruhi nilai dari objektivitasnya dia? Itu yang menimbulkan dilema. Jadi orang akan bertanya-tanya itu, makanya jadi beban buat dia. Gitu. Makanya dalam beberapa kasus ini menjadi konflik internal di dirinya dia. Karena dia seperti punya dia harus kayak melakukan refleksi diri. Gitu, refleksi diri yang tentang integritas dan tanggung jawab moralnya. Karena apa? Karena dia seorang pendakwah. Itu dia. Oke. Sebelum saya pengen menanggapi itu. Ya. Kalau memang itu membebani dia, kenapa dia harus mengambil tanggung jawab itu? Tanggung jawab apa? Ya, ketika misalkan dia diundang untuk ceramah, kenapa dia tidak bersikap no? Kenapa dia tidak bersikap no? Iya. Oke, saya akan jawab. Mungkin ketika dia menerima ya, ketika dia menerima, ada faktor tekanan ekonomi, menerima tawaran atau apapun itu ya. Mungkin karena ada faktor ekonomi, tekanan ekonomi ya, atau juga mungkin karena ada nilai-nilai yang dia pelajari, faktor-faktor yang saya sebut itu ya. Nilai-nilai itu dalam hal angka? Bukan. Gak belum nilai gitu. Apa gimana sih? Bukan, maksudnya nilai-nilai moralitas yang dia pelajari ya. Atau juga karena faktor lingkungan. Ini maksudnya faktornya banyak, makanya tadi dari awal saya bilang untuk secara psikologis bervariatif dan kompleks gitu. Nah, saya mau bertanya, dari video-video dia diwawancarai, dari video-video dia berdakwah di atas panggung, ketika diundang ke acara-acara Pak Prabowo, ya, kemudian dia dimanapun dia berdakwah, dia selalu menyebutkan nama Pak Prabowo. Apakah Anda melihat raut mukanya atau dari secara psikologisnya yang terganggu dari mimik mukanya mungkin, atau dari cara dia berbicara? Apakah itu terlihat jelas bahwasanya dia terganggu atau dia enjoy saja? Oke, kalau sepenglihatan saya dia enjoy, karena saya bisa lihat dari raut mukanya, bahasa tubuhnya, dan sangat dia enjoy, berapi-api ya. Salah satu faktor sangat bersemangat. Salah satu faktor indikasinya ya. Makanya saya bilang he enjoy. He's enjoy. Ya, berarti dia psikologi dia terbeban, yang Anda bilang terbebani berarti enggak, belum tentu seseorang bisa pakai topeng dulu gitu. Ya udah. Berarti itu yang terlihat. Berarti ya. Tapi saya mau menjelaskan secara general, ketika seseorang menerima atau menerima hadiah apapun itu ya bentuknya, harta atau whatever it is ya, dengan cara yang salah ya, ini mencerminkan sikap-sikap yang tidak etis, dengan cara yang salah ya, yang akhirnya akan dijelasin dulu, menerima dengan cara yang salah. Tapi ini secara general ya, ini dengan cara salah, yang misalnya gini, saya tahu uang kamu itu hasil korupsi. Saya tahu uang kamu hasil korupsi. Terus saya terima uang kamu. Kamu kasih uang saya supaya saya dukung kamu. Salah kan? Iya. Nah, itu Bacoters itu contoh aja ya, itu contoh sebagai contoh. Nah, itu baru yang saya bilang tadi mencerminkan etika yang kurang bagus atau tidak bermoral. Gitu Memang nih, nggak bagus nih. Ngebacot aja lu, ampun. Objeknya ini nih, kamera nih nggak bagus. Namun Bacotor harus tahu ya, bahwa tidak semua, harus digarisbawahi untuk para viewers sekalian ya, tidak semua yang tidak etis itu langsung berhubungan dengan gangguan kejiwaan, tidak. Tetapi jika melakukannya ini secara terus-menerus dan tanpa rasa bersalah,
ini indikasi atau juga bisa mencerminkan adanya gangguan kejiwaan, ya. Ada kita sebutnya personality disorder, gangguan kepribadian. Mungkin dia bisa antisosial atau psikopati, ya itu macam-macam. Saya tidak bisa menilai karena saya tidak men-assess secara langsung. Itu. Tapi itu gambaran secara umum yang kita pelajari. Oke. Gitu. Oke. Saya cukup paham di situ. Saya pengen tanya satu. 2 juga boleh. Yang itu, ini kan Anda mengatakan dia cukup enjoy melakukan itu kan. Nah, saya runut deh. Saya runut. Sorry, saya fokus di satu aja. Yang dia enjoy. Yang ketika dia terbangin uang ke penonton, itu secara Saya nggak tahu ya, kalau kamu sebut itu penonton, apa kamu sebut itu jemaah? apapun itu namanya, mau jemaah, mau penonton, mau siapapun itu, ya. Karena Ketika secara dia psikologis begini. dia antara dia penonton atau dia jemaah itu beda penilaian psikologisnya. Oh beda. Beda jelas. Karena kalau dia jemaahnya ada keterikatan yang lebih. Tapi kalau dia penonton, dia di acara mana yang bukan jemaahnya dia, tapi dia nonton, beda lagi psikologisnya. Oke. Yang Anda mau sampaikan apa? Yang kamu maksudnya siapa nih? Penonton biasa yang bukan jemaah dia atau siapa? Oke, kita ambil dua aja, penonton dan jemaah. Bedanya di mana? Tolong. Kalau jemaahnya dia tentu Sebentar, saya mau jelaskan bahwa saya lebih fokus ke situ saja. Nah, pertanyaan saya, ketika dia melemparkan itu, dia kan seorang dai kondang, pendakwah. Nah, apakah dia melawan atau membenarkan perilakunya itu? Secara psikologis ya. Apakah dengan posisi dia begitu? melawan atau Apakah membenarkan? dia melawan atau memang ikut membenarkan itu? Atau itu spontanitas saja? Iya, saya baru mau ngomong itu. Karena dia sudah larut. Nah, Karena sudah larut, jadi tidak pertanyaannya harusnya formulasinya tidak seperti itu. nah, Anda bilang larut. Kenapa saya ngomong dakwah di klub malam itu? Kita kembali ke situ. Oke. Itu yang ditakutkan. Karena dia larut dengan suasana. oke. Makanya saya bilang menjaga diri. Ada dulu seorang wali yang melakukan itu. Seorang wali yang melakukan itu. Tapi tidak dilanjutkannya. Tidak lanjutan. Oke. Tidak dilanjutkannya. Jadi tidak ada larangan sebenarnya dakwah itu di mana sih? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tetapi lebih kepada menjaga dirinya. Lo bisa nggak? Lo bisa nggak sebagai manusia lo nggak larut dalam suasana? Melihat orang ketawa mabuk, hahaha, kemudian kita membenarkan perilakunya. Kita ikut hahaha bareng sama orang seperti itu. Itu lebih ke situ aja sih sebenarnya. Oke. Iya. Kita sudah membahas secara normatifnya dari keagamaan. Kita juga sudah membahas secara psikologisnya. Buat bacoters gimana pendapatnya? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya tulis juga di subscribe dulu. Langsung gratis, subscribe gratis. So, Pak Rizal, without any further ado ya. Ya, sebentar mau iklan dulu boleh ya? Kalian bisa hubungi saya di Instagram untuk pemenuhan. Mungkin kalian ada yang merasa mental health kalian agak sedikit ada masalah, stres, frustasi, atau apapun itu, saya menyediakan layanan baik di klinik ataupun secara online. Kalian bisa hubungi saya di Instagram saya, ada di bawah ini ya. Nah, nih. Dan Kamu berdakwah? dan bukan dan Mau forum hubungi. itu, forum apa yang kemarin Anda jelaskan ke saya? Yang khusus 5 orang? Oh, itu terapi komunal namanya. Itu namanya terapi komunal. Itu seperti apa? Jadi terapi seperti beberapa orang, tapi saya hanya membatasi hanya 5 saja. Gitu. Saya membatasi hanya 5 saja supaya lebih intensif. Gitu. Karena dengan terapi komunal ini ada beberapa kelebihan-kelebihan. Gitu. Apa yang membedakan 5 orang itu dengan 1 orang ke dokter misalkan? Ya, bedanya pertama adalah punya peer support. Peer support itu adalah rasa penderitaan yang sama, kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu peer support itu kan support dari yang samaan gitu.
Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini konsepnya sepertinya ini. Oh gitu. Jadi yang saya lihat di sini ini seperti kalau di luar negeri itu ada apa ya, forum seperti itu, tapi khusus untuk orang-orang yang narkoba atau alkoholik yang nggak bisa lepas. Ada forum itu kan. Tapi yang saya buat khusus untuk mental health. Kesehatan mental. Berarti khusus. Ini lebih apa ya? Kalau menurut saya memang ini penting program ini karena banyak orang yang secara tidak sadar sudah gangguan ya, tetapi takut dijauhi teman-temannya ketika misalkan dia ketahuan ke rumah sakit jiwa atau dia terapi ke psikolog atau psikiater gitu kan, takut dikatain gitu. Jadi memang harus sudah seharusnya memang ada yang seperti ini gitu, karena ini kan lebih santai aja sebenarnya kan. Padahal di dalamnya ada sebuah terapi yang saya lakukan terhadap mereka. Lebih santai aja, jadi kayak konsepnya tuh sharing gitu. Apa yang mau rasain? Jadi gue merasakan ini nih. Lebih santai aja ngobrolnya. Dan saya rasa untuk ngobrol 5 orang yang merasakan hal yang beda-beda dan rasanya itu kayak, oh gue pernah ngerasain nih. Gue pernah ngerasain, santai aja sob, lo bisa. Gitu. Bagus. Bagi teman-teman yang mungkin Thank you, Pak Rizal, kurang ya, saya juga kurang teredukasi mengenai pentingnya kesehatan mental ya. Saya juga kurang teredukasi. Tetapi belakangan ini saya jadi banyak tahu dan memperhatikan, oh ternyata bukan hanya kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan jiwa mental itu memang kita harus sama-sama penting menjaga gitu. Jadi adanya stres, adanya perilaku psikotik, adanya perilaku psikotik apa? Psikotik itu perilaku yang apa ya? Yang apa sih? Perilaku psikotik itu perilaku yang tidak pada umumnya, yang orang-orang lihat tuh aneh, kurang lebih kayak gitu. Aneh ya, berarti gitu? Kalau orang menjemur tengah malam tuh aneh, karena kan harusnya menjemur siang hari. Jangan misalnya seperti mungkin kayak ketawa-tawa sendiri, ngobrol sendiri, marah-marah sendiri tanpa alasan, kayak gitu. Oke. Jadi memang seharusnya sih memang ini harusnya ada ya. Tapi ini khusus ini ya, apa, konselor ya jadinya ya. Bukan khusus konselor, maksudnya bukan konselor, khusus untuk kesehatan mental. Itu aja sih. Survivor. Enggak, survivor. Bukan gitu, tapi khusus untuk kesehatan mental. Kebetulan saya adalah seorang konselor yang juga adalah seorang survivor dari borderline personality disorder. Itu maksud saya. Berarti Anda bukan dokter ya, berarti ya? Bukan. Tetapi ini Baca terus harus tahu ya. Yang datang ke saya itu ada habaib, ada orang yang kita cukup kenal selebgram, ada dokter juga. Beliau bisa memvalidasi, ada dokter juga. Jadi memang kesehatan mental ini untuk kita itu bisa ke siapa aja, bisa di umur berapa aja, bisa terjadi sama siapapun itu. Iya. Dan saya pribadi pun tentu tidak bisa untuk melakukannya kepada diri saya sendiri. Walaupun saya tahu ilmunya, saya punya pengalamannya, tetap saya masih butuh bantuan orang lain karena kita bilangnya ada konflik of interest. Saya tidak bisa menangani orang seperti contohnya keluarga saya, pasangan hidup saya, yang kawan saya tidak bisa karena ada yang saya bilang itu tadi konflik of interest. Harus orang yang saya nggak kenal, misalnya gitu. Dan saya pun begitu terhadap dokter yang lain. Oke. Tapi jadi karena kepanjangan ya, karena kepanjangan ya Pak ya. Yang saya pengen tanggapi adalah memang di Indonesia ini khususnya orang kita yang pribumi itu rada kurang ya kalau ketemu orang baru kemudian langsung ngobrol sedalam-dalam itu agak. Maka dari itu ketika saya memutuskan untuk membuat program ini terapi komunal yang kerahasiaannya bisa kita jamin ya. Jadi saya akan melakukan saya dilatih untuk mempunyai trik-trik tertentu, terlebih saya mengalami sendiri karena saya seorang survivor. Jadi ada tuh trik-trik tertentu yang secara tidak langsung dia akan membuka sendiri. Oke. Ya.
Pak, iklannya cukup ya Pak? Enggak. Iklan. Penonton kita ratusan ribu loh. Oh iya, Jadi, iya. Selain kita mengedukasi, kita juga dalam YouTube ini ya menolong yang tadinya mungkin takut ya. Iya, Orang iya. kan sangat awam nih terhadap. Ya, terlebih buat mungkin ada kenalan kalian yang kita tahu sekarang setelah pemilu ini caleg-caleg yang gagal jadi pada stres atau segala macam ya kan. Dan mereka tentu untuk menjaga tetap kredibilitasnya pasti tidak akan mau lah ya ke rumah sakit terus ketemu dengan dokter spesialis atau apa mungkin mereka merasa sungkan, malu. Jadi, saya rasa memang ini in-house namanya Apa ya? In-house Namanya? sharing. Ya, peer support in-house sharing. In-house sharing memang ini karena dulu saya sedikit mau bercerita. Ada teman saya itu yang ibaratnya dia itu diasingkan sama circle-nya dia sendiri gitu. Diasingkan Karena? atau mengasingkan diri gitu. Oke. Karena dia rasa saya sudah cukup aneh nih. Oke. Saya cukup aneh. Jadi dia sulit mendapatkan peer support tadi. Ya, makanya mungkin ini memang program yang kalau misalkan nih misalkan saya ngobrol ke teman saya, sahabat saya, tentu saya juga harus menjaga saya tidak menceritakan hal-hal yang privasi, yang sifatnya privasi. Karena biar gimana pun namanya sahabat, namanya teman itu ya adalah konflik-konfliknya, ya kan? Ya, tapi kalau ke profesional kan ada kode etik Ya. yang kita nggak bisa Nah itu yang penting akan tersimpan gitu. Makanya mungkin. Tapi karena kalau kita kemana-mana kita bisa dituntut. Nah, dan kita ini kan makhluk sosial ya, Ya. ya kan? Kita ini kan makhluk sosial. Jadi memang salah satu trik untuk menjaga kesehatan mental kita ini untuk tetap sehat ya. Memang kita kudu cerita, kudu cari teman untuk cerita. Nah, tetapi untuk cari teman bercerita kan tidak semua cerita kita tuh bisa di-keep. Dan kita harus benar-benar nyari siapa nih temen. Ya, siapa nih? Gitu. Dan belum tentu saran-saran yang diberikan oleh teman atau sahabat itu belum tentu baik. Ya, belum tentu tepat. Tetapi Saya bilangnya tepat, bukan baik. Saya bilangnya tepat. Tapi Belum tepat. in-house sharing ini selain cerita Anda ya. Oh, Anda yang jadi mempromosikan. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Tidak, karena saya salah satu pelaku yang saya bisa bilang peserta lah ya dari ini kelinci percobaan ya, dan percobaannya berhasil. Oh ya, kan Anda hanya stres aja. Tapi itu bisa, jangan bilang stres aja dong. Iya. Itu kan bisa berdampak buruk. Jangan ngomong stres aja. Iya, kalau stres berkelanjutan akan berdampak pada gangguan kejiwaan. Nah. Jadi sedini mungkin harus ditangani. Nah, dan yang saya mau omongin, orang tadinya nih yang stres nih, kemudian meningkat. Saya nggak tahu namanya apa ya, di tingkatan stres ke atasnya itu apa. Terus lama-lama seperti orang gila. Orang mengiranya kesurupan. Pasti. Bacoters kita nggak sebutnya orang gila ya. Kita sebutnya orang dengan gangguan kejiwaan Karena atau tadi saya ngomong orang gila ya? Ya. Oh sorry, ODGJ. Ya, ODGJ atau orang dengan ODKM. Ya udahlah itu ya. Pada intinya itu, ya. seperti itu. Jadi orang kiranya kesurupan nih, padahal tidak semua. Nah, memang harus kita harus perhatikan dan udah memang teredukasi. Jadi juga kalau kalian mau mendapatkan edukasi tentang kesehatan mental, ya follow aja Instagram saya yang ada di bawah ini gitu ya. Karena saya akan di Instagram saya banyak sekali memberikan informasi atau kita bisa bilangnya psikoedukasi. Ya tentu saya tentang kesehatan mental. So kita udah kebanyakan promosinya, jadinya kebanyakan promosi. So kita akhiri tayangan ini dengan closing statement dulu dari Pak Riza. Closing statement tentang tayangan kali ini. Thank you Gus Miftah, kehadiran Gus Miftah dengan mendukung Prabowo Gibran itu menaikkan elektoral Prabowo Gibran ya, itu diakui oleh seluruh pengamat politik ya. Jadi thank you, berkat Anda sedikit banyaknya Prabowo Gibran apa namanya Akhirnya menang satu putaran menang. Alhamdulillah Gus, mantap. Makasih ya Gus. Kalau dari saya, my closing statement is di dalam jiwa yang sehat
ada raga yang sehat juga. So kita harus mengutamakan, buat saya pribadi adalah mental dulu yang utama, raganya akan ikut. Bacoters, sekali lagi thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe ya, tonton videonya sampai habis biar nggak salah paham, share ke teman-teman kalian ya, karena dengan men-share itu kalian menolong orang juga. Makasih Gus. Jangan lupa di like, dan saya Regi Pranoto. Bye. Bye.